Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Spesial Lebaran. Baik pemirsa, di edisi Diaspora Lebaran kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan salah satu dosen Fikes Universitas Profesor Dr. Hamka yang ada di kota Budapest, Hungaria dan melihat suasana Lebaran di sana. Dan sebelum kita berbincang lebih dalam bersama dengan salah satu kader persyarikatan ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana suasana Lebaran di Budapest, Hungaria. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana aktivitas salah satu dosen Fikes UHAMKA, ini Mas Bikwanto dan juga rekan-rekan menjalankan aktivitas merayakan Lebaran di salah satu negara Hungaria yang memang ini merupakan hal-hal yang bisa kita gali nantinya, dan langsung saja kita sapa, sudah ada di tengah-tengah kita melalui sambungan virtual. Assalamualaikum Mas Bikwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi waktu Indonesia Barat. Mas, ini berbicara mengenai aktivitas Lebaran di berbagai negara. Salah satunya adalah Hungaria. Ini salah satu negara yang pengen kita dengarkan. Sebenarnya bagaimana sih masyarakatnya melihat Islam secara keseluruhan? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk masyarakat Hunari ya, dari berdasarkan sensus, sebenarnya kalau soal beragama mereka ini hampir setengah, bukan setengah persen ya, 50% ya, 50% masyarakatnya itu memang tidak percaya agama. Jadi sangat sedikit sekali masyarakat di Hungaria yang mempercayai agama. Sehingga pengalaman saya selama di sana, mereka cenderung cuek sebenarnya. Jadi tidak terlalu istilahnya memperhatikan atau tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lakukan terkait dengan aktivitas agama gitu ya. Jadi cenderung cuek. Misalnya ada beberapa kejadian gitu ya, ketika Natal ya tanggal 25 Desember itu kami main misalnya ke taman, padahal istri saya pakai jilbab gitu ya. Ya mereka bilang aja Merry Christmas gitu ya. Yeah. Tapi sebenarnya perayaan-perayaan itu lebih ke arah selebrasi saja, tidak dimaknai dengan dalam gitu ya oleh masyarakatnya. Itu yang kami rasakan selama ini. Jadi sebenarnya cenderung tidak terlalu banyak hambatan, tapi juga difasilitasi juga tidak gitu. Baik. Jadi memang agak unik. Baik, ini salah satu negara yang memiliki landscape pemandangan klasik gitu ya, kastil-kastil dan juga landscape tentang peradaban Eropa yang memang banyak diincar oleh warga asing, baik itu Indonesia maupun negara-negara lain untuk berbondong-bondong datang ke Hungaria. Landscape-nya, apakah ini menjadi salah satu alasan Mas Bikwanto untuk salah satunya menempuh pendidikan di sana? Ya. Saya kebetulan memang kampusnya lokasinya di Budapest ya. Yeah. Budapest itu memang sangat terkenal kotanya, kota cantiknya, terutama di pinggir Sungai Danube ya. Kalau Mbak Arina pernah dengar Sungai Danube, betul. Ya Blue Danube itu salah satunya juga melewati Hungari. Memang cantik. Tapi kalau ditanya apa alasan pergi ke Hungaria untuk studi, sebenarnya lebih ke arah kultur akademisnya. Baik. Mereka sudah sangat terbangun lama untuk kultur akademisnya. Banyak peraih Nobel ya, Nobel Fisika, Nobel Kimia, bahkan kemarin yang
pencipta vaksin COVID ya, salah satu vaksin COVID itu juga warga negara Hungary salah satunya. Jadi mereka punya kultur akademis yang sudah sangat lama, ya, sudah sangat lama, ratusan tahun. Bahkan universitasnya itu berdiri dari tahun 1600 ya. Ada beberapa universitas yang sangat tua di Eropa. Jadi kultur akademisnya sangat kuat. Ya, di samping memang kota sejarah ya. Budapest itu sangat terkenal dengan keindahan kotanya gitu. Baik, ini kan banyak juga selain Mas Bikwanto gitu ya, Mas Bik dan juga rekan-rekan Muslim yang juga sedang menempuh studi di sana. Apa sih yang unik ketika ini warga Muslim yang ada bersekolah maupun bekerja di salah satu negara yang memiliki landscape terbaik begitu ya? Tadi juga Mas Bikwanto sudah menyampaikan bahwa di awal tadi bahwa Mas Bik menyampaikan bahwa ada karakter di sana itu orang-orangnya cuek gitu terhadap orang Muslim yang menjalankan aktivitas. Nah, sebenarnya keunikannya apa sih? Ketika misalnya sekarang Ramadan, kemudian nanti kita juga akan menyambut Idul Fitri begitu. Ya, pertama ya keunikannya karena tidak terlalu diperhatikan ya soal agama. Jadi memang tidak ada fasilitas dari manapun ya, lembaga negara termasuk gitu ya. Jadi benar-benar masjid-masjid yang ada di Hungari itu di Budapest juga termasuk itu dikelola oleh masyarakat langsung gitu ya. Masyarakat mengelola langsung. Ada beberapa masjid memang yang paling besar itu masjid Budapest gitu ya. Namanya Budapest Mosque. Itu juga dikelola oleh masyarakat. Jadi itu yang mungkin agak berbeda ya suasananya juga. Misalnya kampus itu cenderung juga tidak memfasilitasi aktivitas agama ya. Jadi bukan cuma untuk Muslim, termasuk untuk agama-agama lain. Jadi ada istilah netral gitu ya kampus posisinya. Sehingga memang untuk menciptakan suasana Ramadan selama Ramadan atau Lebaran kita didorong sekreatif mungkin gitu ya untuk menciptakan suasana itu. Ya, kami di PCIM Hongaria misalnya setiap tahun itu rutin bikin acara pengajian untuk anak-anak karena penting anak-anak ya menumbuhkan cinta pada bulan suci Ramadan gitu ya. Nah itu rutin kita bikin pengajian untuk anak-anak di bulan Ramadan. Juga sebisa mungkin suasana Ramadan kita hidupkan gitu ya, buka bersama, salat tarawih bersama setelah acara pengajian dan sebagainya. Jadi itu sih sebenarnya yang jadi unik gitu ya. Iya, betul. Yang dulunya mungkin kita kadang-kadang terlalu ini ya, kita terlalu istilahnya tuh nganggap apa yang ada di Indonesia tuh remeh gitu. Remeh itu artinya ada takjil, ada kalau mau sholat tarawih tinggal ke masjid gitu ya. Kalau kita tinggal di negara orang kan kita mesti provide sendiri. Kalau kita mau pengen takjil yang enak kita masak sendiri karena nggak ada yang jual gitu ya. Kalau kita mau sahur yang enak ya kita masak sendiri gitu ya karena nggak akan ada yang jual jam segitu gitu ya. Atau misalnya nggak akan ada yang jual malam sebelum itu. Jadi memang hal-hal itu agak unik gitu ya, membuat Ramadan itu terasa lebih bermakna sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda gitu kan. Ada usaha yang lebih dari teman-teman Muslim gitu. Baik, ini kalau di beberapa negara nih Mas Bik, kalau kita lihat banyak sekali yang melaksanakan Idul Fitri begitu ya, berkumpul di momen-momen Lebaran itu di taman-taman. Nih kalau lihat banyak teman-teman dari persyarikatan yang ada di Jepang dan juga ada di beberapa negara Eropa lainnya itu kalau mereka berkumpul itu di lapangan terbuka begitu ya, masak-masak bareng. Kalau di Hongaria apakah juga dibebaskan seperti itu? Sama. Memang akhirnya pertemuan karena kita tidak punya ruangan khusus ya. Ya kita lakukan di taman, pengajian kita lakukan di taman, diskusi terkait dengan program-program PCIM misalnya juga kita lakukan di taman. Jadi memang sudah sangat lumrah untuk melakukan kegiatan di taman untuk masyarakat Eropa, terutama ketika musim semi, ya summer, musim panas atau autumn itu memungkinkan lah untuk kita melakukan kegiatan outdoor. Tapi kalau sudah winter biasanya sudah tidak. Jadi itu juga sebenarnya bagian dari masyarakat di Eropa ya. Iya. Taman itu jadi kumpul tempat-tempat seorang bersosialisasi gitu.
Baik. Dan itu juga kita lakukan. Baik, ini kan suasana Lebaran tuh pasti dengan di minoritas begitu ya, di tempat yang Islamnya sangat minoritas, tentu saja akan sangat rindu sekali kampung halaman, di mana ketika kita di Indonesia atau di negara-negara Muslim, suasana Lebaran itu sangat kental sekali. Makanan ada kupat begitu ya, ada disambut dengan keluarga, kemudian sholat bareng Idul Fitri begitu, terus ada tradisi sungkeman. Nah, ini di negara yang minoritas gitu, Mas Bik. Nah, biasanya makanan-makanannya ini untuk bisa agar biasanya nggak homesick begitu ya bahasanya. Nah, itu bagaimana, Mas Bik dan juga rekan-rekan? Apakah masakkah seperti negara-negara yang lain begitu? Pastinya masak ya, cuman ada beberapa teman misalnya yang jualan kue, itu biasanya kita beli juga jualan kue-kue lebarannya. Tapi untuk makanan-makanan seperti kupat dan sebagainya, kalau mau pasti masak. Cuman tantangannya memang masak makanan Asia di sana itu relatif mahal. Okay. Mahal karena memang barang-barang juga diimpor kan. Benar-benar. Nasi relatif mahal. Juga bahan-bahan makanannya tidak selalu tersedia, jadi kita mesti benar-benar harus stok gitu ya. Juga yang nggak biasa masak, ya mesti belajar masak dulu gitu ya, pahami bahan. Terus kalau misalnya ada bahan yang tidak ada, ya kita cari penggantinya. Ya, cari penggantinya. Misalnya bikin sayur asam labus hijau nggak ada gitu ya, ya kita ganti yang lain. Misalnya saya biasanya pakai korabi gitu ya. Ada bahan-bahan yang mungkin mirip rasanya, ya jadi pengganti gitu, karena di sana udah nggak ada yang jual gitu sayur-sayur, terutama sayur ya, karena sayur itu termasuk susah kalau di Eropa. Biasanya mereka banyak beragam sayur itu summer sama mungkin spring ya, musim semi agak-agak mau masuk ke summer, biasanya banyak macam-macam sayuran, tapi sepanjang tahun itu biasanya lebih banyak sayuran-sayuran yang itu aja gitu ya, brokoli, wortel, ya standar lah gitu. Nah itu tantangannya, jadi kita mesti cari bahan-bahan pengganti kalau misalnya nggak ada, yang pasti akan lebih mahal karena beberapa bumbu diimpor. Itu aja sih, bagi mahasiswa kan sangat harga itu sangat sensitif ya, karena uang beasiswa itu kan terbatas gitu. Itu aja sih sebenarnya tantangannya, Mbak. Betul, kan ini ada beberapa, bahkan kalau warga yang sedang merantau ke beberapa negara ini, begitu balik ke Indonesia biasanya akan stok bumbu-bumbuan untuk dibawa ke luar negeri gitu ya, untuk dibawa di kopernya itu. Kalau biasanya oleh-oleh gitu, ini yang dibawa bumbu-bumbuan, bumbu-bumbu instan yang dibawa. Apakah juga Mas Bik ini biasanya kalau request minta dipaketkan, itu bumbu-bumbu juga dipaketkan ke di sana? Iya, sama-sama. Jadi kalau ada kesempatan pulang, kita biasanya balik lagi bawa bumbu. Begitupun kalau misalnya ada teman yang pulang ya, biasanya kita nitip beberapa bumbu gitu ya. Dulu misalnya kemiri itu nggak ada yang jual dulu, tapi beberapa tahun belakangan ini sudah ada yang jual. Dulu bahkan kemiri itu nggak ada yang jual, jadi kemiri kita mesti datangkan langsung dari Indonesia. Baik. Ada beberapa bahan gitu ya. Tapi kalau bumbu instan udah pasti itu, karena relatif lebih murah kan kalau kita beli di Indonesia. Ada sih memang ada beberapa toko yang jual, toko Asia yang jual bumbu-bumbu di Indonesia, tapi akan sangat mahal sekali. Jadi memang lebih murah untuk bawa dari Indonesia. Nih Mas Bik, kalau di Hongaria sendiri ini makanannya seperti apa? Apakah juga bisa diterapkan untuk nih warga perserikatan yang ingin datang ke Hongaria, makanan-makanan halalnya itu apakah mudah didapat? Makanannya apakah bisa disesuaikan dengan lidah orang Indonesia? Nah, bisa diceritakan nih Mas. Paling dekat dengan lidah Indonesia dan halal itu biasanya restoran Turki. Kebab-kebab itu ya, restoran Turki. Dan biasanya makanan restoran Turki juga biasanya paprika sih. Cuman masih lebih berbumbu dibanding makanan Eropa lainnya. Jadi kalau saya misalnya ada teman berkunjung ke Budapest, saya akan ajak ke restoran Turki biasanya. Selain halal, dia rasanya dekat dengan rasa Indonesia. Dan itu ada banyak restoran Turki di Budapest. Jadi banyak diaspora Turki juga kebetulan di Budapest, karena mereka punya sejarah panjang juga ya terkait dengan kedua negara ini. Selain Turki, mungkin
Kan India ya banyak juga yang halal. Cuman India kan lebih strong ya bumbu-bumbunya mungkin. Itu selera sih. Tapi tidak terlalu banyak dibanding restoran Turki. Baik, baik. Luar biasa sekali, Mas. Kita masih penasaran seperti apa Hungaria suasananya ketika Lebaran dan bagaimana aktivitas Mas Big sendiri dan juga tentu saja kader-kader yang di sana kita belum melihat secara keseluruhan detailnya kegiatan dan aktivitasnya. Tapi kita jeda sejenak, Mas Big dan juga pemirsa TVmu. Kami akan segera kembali usai yang satu ini. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Muhammad Bikwanto selaku dosen Fikes UHAMKA yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Hongaria. Mas Bik, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini berbicara mengenai Hongaria, salah satu negara yang memang kita tunggu-tunggu gitu ya, informasinya apa saja sih yang menarik di sana, mengapa harus sekolah di sana. Nah ini Mas Big bisa menyampaikan nih kepada pemirsa TVmu dan juga kader-kader persyarikatan yang ingin belajar di Hongaria. Terima kasih Mbak Arina. Jadi beberapa keunggulan ya kalau saya bisa sampaikan di Hongaria. Pertama adalah kesempatan untuk beasiswanya lumayan karena pemerintahnya memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia ya. Yeah. Saya lupa kuotanya tapi kalau nggak salah sekitar 100 ya per tahun untuk masyarakat Indonesia dapat beasiswa studi di Hongaria dan itu mulai dari S1 jadi bukan cuma postgraduate ya tapi juga undergraduate. Jadi mulai dari S1, S2, S3. Memang porsinya untuk S3 lebih banyak. Nah, setengahnya kalau nggak salah dari 100 itu. Kalau nggak salah itu S3. S2 dan S1 memang lebih sedikit. Itu yang pertama ya. Jadi pemerintahnya memberikan beasiswa. Yang kedua, kalau kita bandingkan biaya hidup dengan negara Eropa lainnya, terutama Eropa Barat, itu relatif lebih murah memang. Baik. Bahkan dulu sebelum perang Rusia-Ukraina, itu sangat terjangkau. Cuma saya setelah perang inflasinya luar biasa, ada kenaikan harga ya, jadi cukup signifikan juga kenaikannya. Nah itu keunggulan yang kedua. Jadi dari sisi biaya hidup mungkin relatif lebih murah ya dibanding Eropa Barat. Yang ketiga ya pasti kultur akademisnya tidak bisa dianggap remeh ya, karena banyak tokoh-tokoh akademisi, saintis mereka juga tokoh-tokoh dunia ya. Nah, itu yang mungkin menurut saya jadi nilai plus. Kalau teman-teman banyak misalnya kalau dengar proyek api gitu ya, itu juga mereka yang penciptanya. Lalu kalau misalnya pernah dengar Rubik. Oh iya, Rubik. Nah, itu juga permainan Rubik. Orang Hongaria yang menciptakan. Tahu Rubik ya Mbak Rina ya? Iya, tahu. Mainan anak-anak permainan anak-anak yang itu juga aslinya dari Hungaria, dari Budapest. Jadi kultur akademiknya sangat luar biasa. Selain itu ada biaya hidup dan sebagainya, ada kesempatan beasiswa juga. Baik. Nah ini di Budapest ini biasanya jurusan yang menjadi favorit ketika ingin belajar di Hungaria apa Mas? Sebenarnya lebih ke arah, saya kurang tahu ya, tapi gini, di Hungaria itu saya perhatikan setiap kampus punya keunggulan. Baik. Ada yang misalnya keunggulannya dari sisi bisnis dan manajemen, ada kampus yang memang spesialis bisnis manajemen. Ada yang punya keunggulan di social science, ada punya keunggulan di misalnya agriculture, itu tergantung sih sebenarnya. Baik. Cuman keterbatasannya memang ketika daftar beasiswa stipendium Hungarikum itu tidak semua program studi ditawarkan. Itu saja sih sebenarnya yang selama ini saya dengar ada bukan masalah ya, ada hambatan karena ketika tidak semua program studi dibuka itu kan kesempatan orang untuk apply itu terbatas gitu. Baik. Ya. Nah, itu yang jadi masalah sih. Tapi karena juga sebenarnya tidak terlalu banyak ya penduduknya, jadi mungkin juga tidak terlalu banyak pilihan program studi dan sebagainya. Kalau nggak salah jumlah penduduk 10 jutaan ya, satu negara ya, 10 juta satu negara. Sedikit jadi sekali. Memang pilihannya tidak terlalu banyak.
terkait dengan program studi. Dan sepertinya kotanya karena memang penduduknya juga sedikit, suasananya kondusif, banyak tempat-tempat untuk tenang gitu ya, untuk menjalani studi, sepertinya seperti itu. Nah, ini yang paling enak sebenarnya, saya tadi lupa cerita, kalau di Budapest itu public transportnya luar biasa bagus. Wow. Termasuk di Hungari. Dan kita sebagai mahasiswa itu dapat diskon 50%. Jadi untuk per bulannya, biaya per bulan ya, misalnya untuk public transport, kita bisa naik public transport manapun di Budapest. Itu kalau dirupiahkan sekitar 120 ribuan ya, 120 130 ribuan. Itu satu bulan. Wow, mau naik metro, mau naik tram, mau naik bus, itu bebas kemana aja. Untuk tiket luar kota, kereta luar kota itu kalau nggak salah juga diskon 90%. Wow. Jadi sebagai mahasiswa, kartu mahasiswa itu sangat berfungsi. Jadi kartu ajaib gitu ya. Kalau misalnya ingin dapat diskon ya pakai kartu mahasiswa. Beberapa kafe misalnya kalau mau beli kopi, kalau nanyain kartu mahasiswa dapat diskon gitu ya. Nah itu satu keuntungan lain. Menurut saya kualitas public transportnya luar biasa. Dan saya jarang sekali mengalami kemacetan kalau dibanding sama di Jakarta ya. Iya. Nah begitu macet itu udah nggak ada cerita gitu, karena relatif nggak, kalaupun macet itu masih jalan lah. Ini berasa healing gitu ya, dari metropolitan Jakarta yang trafiknya cukup, apalagi UHAMKA ya kan, daerah Pasar Rebo begitu kan, cukup padat begitu, mau berangkat kuliah, kemudian mau pulang, pasti macet. Nah ini datang ke Hongaria yang sangat kondusif sekali untuk belajar. Mas, ini pertanyaannya buat seluruh kader yang belajar di luar negeri. Bagaimana menyesuaikan diri ketika awal datang ke Hongaria? Mulai dari puasa, kemudian lebaran, bagaimana memaintain ketika kangen dengan keluarga, beradaptasi dengan lingkungannya, seperti apa? Ya, saya waktu tahun 2021 ya, jadi waktu itu puasa Ramadan 2022 kalau nggak salah, itu memang relatif lebih panjang karena waktu itu awal Ramadan itu di hampir akhir April ya kalau nggak salah. Itu awal bukan akhir April, pertengahan April ya, kalau nggak salah ya, pertengahan April atau awal April. Itu sebenarnya April itu kan sudah masuk musim semi ya. Nah, yang menantang itu ya pastinya kalau kita masuk musim semi atau bahkan summer, Ramadannya akan lebih panjang. Buka puasanya itu biasanya jam 8. Karena saya mengalami tahun 2023 itu jam 8 malam. Sahurnya juga lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Kita jam setengah 4, bahkan jam 3 gitu ya. Jadi makin ke sana, makin mendekati summer atau bahkan late spring itu makin panjang. Nah sekarang ini sudah lebih enak karena kalender Hijriah itu kan ada beda sekitar 10 hari ya dengan kalender Miladiah ya. Nah jadi setiap tahun itu maju ke depan kan. Jadi yang dulunya mulainya di spring sekarang sudah masih di awal-awal spring gitu ya. Dulunya kan ada pertengahan spring dan awal spring. Jadi lebih pendek, makin kesini makin pendek. Mungkin nanti 5 tahun berikutnya bakal masuk winter. Tapi juga ada tantangan tersendiri ketika winter gitu ya. Tidak mudah sebenarnya. Dalam kondisi tidak puasa pun winter itu cukup ekstrim gitu ya. Biasanya orang banyak sakit itu mulai winter. Pilek dan sebagainya. Jadi menurut saya yang paling utama itu yang harus adaptasi betul ya cuaca. Karena 4 musim itu kan kita tidak terbiasa. Kedua, jam sholat di setiap musim itu berubah terus dan berubahnya ekstrim gitu. Berubahnya sangat ekstrim. Ada masa di mana kalau misalnya matahari itu lebih pendek daripada waktu malam, ya ketika winter itu antara zuhur dan asar itu bisa cuman jeda 1 jam 1,5 jam gitu. Baru zuhur habis itu asar gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin harus terbiasa. Kita awal-awal dulu juga tidak terlalu biasa. Udah asar ya gitu ya. Nah itu yang jadi tantangan juga kalau udah kondisi hujan atau langit mendung itu kan biasanya kalau kita di Indonesia relatif mudah ya memperkirakan ini udah masuk asar atau zuhur, tinggal lihat matahari atau lihat jam gitu ya.
waktunya itu kan tidak terlalu. Nah, ini kalau di Eropa itu kita mesti cek aplikasi terus gitu. Baik. Karena setiap hari itu berubahnya bisa 3 sampai 5 menit. Wow. Udah 1 minggu udah lain cerita gitu. Waktu sholat itu udah lain cerita gitu, bisa beda setengah jam. Nah, itu yang menurut saya sangat menantang gitu ya, untuk memperhatikan waktu, terutama juga sama di bulan Ramadan gitu. Baik, luar biasa sekali Mas Bik. Ini menarik sekali ya, perbedaan waktu yang cepat berubah-ubah. Ini menjadi salah satu hal yang baru saya dengar di Hongaria ini begitu. Dan terima kasih Mas Bik, kita lanjutkan perbincangan kita dan juga nanti kami kasih kesempatan Mas Bik di hari Lebaran untuk menyampaikan salam dan juga pesannya untuk keluarga maupun rekan-rekan di Indonesia. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah spesial Idul Fitri, dan masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Mas Muhammad Bikwanto. Mas Bik, kita di hari Lebaran dan Fitri ini kan pasti yang menjadi momen yang selalu kita nantikan adalah sungkem bersama keluarga dan juga berkumpul dengan keluarga. Ini saya beri kesempatan Mas Bik untuk memberikan pesan maupun apa yang ingin disampaikan kepada keluarga jika ini nanti disiarkan pas Idul Fitri dan juga untuk rekan-rekan di tanah air. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Arina. Jadi pertama saya mengucapkan tentunya selamat Idul Fitri ya untuk semua, terutama teman-teman diaspora juga di berbagai negara, teman-teman diaspora Muhammadiyah di berbagai negara. Tentunya selamat Lebaran, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan berkah Idul Fitri, berkah kemenangan. Yang kedua untuk keluarga, sama saya juga ingin sungkem gitu ya, selamat Lebaran juga, tentunya sangat rindu ya dengan suasana Lebaran di negeri tercinta. Jadi itu saja sih dari saya, mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya kita bisa lebih banyak lagi gitu ya bersama keluarga, meluangkan waktu Lebaran bersama keluarga. Baik, terima kasih atas waktunya sekali lagi Mas Bikwanto. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dan selalu semangat menjalankan studinya. Semoga segera selesai dan kembali ke UHAMKA. Ditunggu mungkin ya sama rekan-rekan di UHAMKA. Sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan di Hongaria lainnya. Baik, terima kasih Mbak Rina dan teman-teman di Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Mas Bikwanto, salah satu dosen Fikes UHAMKA yang ada di Hongaria, menyambut Lebaran 1445 Hijriah. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang merupakan dosen Fikes UHAMKA yang berada di Budapest, Hongaria dan melihat suasana Lebaran di sana. Dan akhir kata saya Arina Nurrohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Dan saya Arina Nurrohmah dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.